Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E201920844. Saya di sini akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam sebagai untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran, inflasi, uang, dan fungsinya. Baik, materi yang pertama adalah tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang dikategorikan umur 16 sampai 64 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang dalam mencari pekerjaan. Macam-macam pengangguran. Ada 4 macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang secara nyata tidak mempunyai pekerjaan dan dia tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah orang yang bekerja tidak pada waktu standar. Misalnya, jam kerja ditentukan 8 jam. Kemudian orang tersebut hanya bekerja 5 jam dan 3 jam tersebut dikatakan pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah orang yang bekerja hanya dalam waktu-waktu tertentu. Misal bekerja ketika musim tembakau. Yang terakhir adalah macam pengangguran setengah menganggur. Orang dikategorikan sebagai setengah menganggur adalah orang yang hanya bekerja setengah atau tidak full. Kemudian selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pengangguran. Ada 4 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, namun sebelumnya ia bekerja, kemudian mencari pekerjaan baru. Orang di sini disebabkan karenanya resign. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran ini disebabkan karena adanya siklus ekonomi. Misalnya, pada mulanya dibutuhkan 500 karyawan, kemudian karena adanya situasi baru yang dibutuhkan hanya 300 karyawan. Dan 200 karyawan ini akan menganggur. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural. Ini disebabkan karena adanya hubungan struktural. Misalnya di suatu kampus pedagang ramai, kemudian karena adanya COVID-19, maka area tersebut terjadi sepi, akan sepi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jenis pengangguran teknologi. Di sini disebabkan karena kemajuan teknologi. Misalnya dulu manusia sangat dibutuhkan dalam teknologi dalam kegiatan ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, maka akan ada alat-alat canggih yang akan menggantikan tenaga manusia. Akibatnya manusia di sini banyak yang menganggur. Kemudian dampak-dampak dari pengangguran. Dampak pengangguran di sini adanya kemiskinan. Akan terjadi kurang gizi terhadap keluarga. Akan terjadi tindakan keras seperti copet dan lain-lain. Selain itu, dampak dari pengangguran adalah meningkatkan biaya sosial dan menurunkan penerimaan negara. Kemudian materi yang kedua adalah inflasi. Definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus dalam setiap waktu dan waktu-waktu tertentu. Macam-macam inflasi. Macam inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap. Inflasi merayap adalah ketika kenaikan harga antara 1 sampai 10%. Kemudian yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah ketika kenaikan harga mencapai 10 sampai 30% setiap tahun. Kemudian yang ketiga adalah inflasi tinggi. Inflasi tinggi adalah kenaikan harga ketika mencapai di atas 100% dalam setiap tahun. Kemudian macam-macam inflasi berdasarkan penyebabnya. Macam inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu penawaran dan permintaan. Pertama, penawaran. Timbul karena permintaan masyarakat yang terlalu tinggi.
Ketika permintaan masyarakat terlalu tinggi, harga yang terjadi di suatu perekonomian akan melambung tinggi. Ketika harga melambung tinggi, di sini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian inflasi karena penyebabnya permintaan. Di sini terjadi karena biaya produksi. Kenapa biaya produksi? Karena biaya produksi di sini terus menaik dan berkurangnya permintaan agregat. Kemudian selanjutnya adalah macam inflasi berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asal inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Inflasi dalam negeri, ketika bahan-bahan naik, gaji karyawan naik, dan permintaan tinggi. Inflasi luar negeri, terjadi inflasi luar negeri ini ketika terjadi misalkan gandum di Afrika tidak mampu memproduksi gandum, maka gandum akan sedikit. Bisa jadi biaya produksi di dalam negeri terbilang mahal. Selanjutnya adalah tentang sebab-sebab inflasi. Ada 3 sebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Terjadi karena permintaan konsumen yang terlalu banyak, yang akan menimbulkan kenaikan harga. Kemudian yang kedua, inflasi penawaran, disebabkan karena adanya penurunan penawaran sebagai akibat kenaikan dari produksi yang terlalu tinggi. Yang ketiga adalah sebab inflasi campuran. Inflasi campuran ini karena permintaan barang tinggi dan persediaan barang sedikit. Kemudian biaya produksi tinggi, maka akan terjadi kenaikan barang dan harga secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah pembagian inflasi. Ada 2 pembagian inflasi. Yang pertama, inflasi natural. Inflasi natural di sini diakibatkan karena adanya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, human error inflation. Di sini disebabkan karena tingkah laku manusia seperti korupsi, perpajakan, dan lain-lain. Human error inflation ini disebabkan karena adanya kesalahan manusia dalam berekonomi, seperti yang kita tahu korupsi dan perpajakan. Kemudian dampak dari inflasi. Dampak dari inflasi ini diantaranya adalah melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Kemudian menurunnya nilai mata uang. Selain itu, dampak dari inflasi di sini adalah masyarakat akan lebih menggunakan hal-hal yang tidak perlu seperti menumpuk kekayaan. Mereka akan menginvestasikan hartanya kepada hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya adalah solusi dari inflasi. Ada 2 solusi dalam menangani inflasi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua kebijakan ini diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya inflasi dan akan menciptakan stabilitas ekonomi. Kemudian materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir, adalah tentang uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang dari cara pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam di sini terbuat dari bahan aluminium, besi, tembaga, dan lain-lain. Uang kertas yang kita ketahui terbuat dari kertas seperti yang sekarang 10 ribuan, 20 ribuan, dan lain-lain. Kemudian jenis uang menurut yang mengeluarkannya. Ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk uang logam dan uang kertas. Kemudian uang giral. Uang giral adalah uang yang berupa cek atau giro. Selanjutnya adalah pembagian uang menurut nilainya. Ada 2 menurut nilainya. Yang pertama nilai penuh dan yang kedua nilai tanda. Selanjutnya, tentang fungsi uang. Ada 3 fungsi utama
uang. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat untuk menghitung kekayaan. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpanan nilai. Kemudian ada beberapa fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat untuk membayar hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat untuk menghitung kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir adalah uang sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Demikian review 3 materi dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.